Oke, jadi tadi lupa ya nulis min satunya di sini ya. Nanti kalian juga jangan lupa buat selalu nulis min satunya di sini. Oke, buat selalu nulis min satunya di sini berarti 1,0647 min 1. Min 1. Jadi inflasi rata-ratanya adalah 6,47%. Gitu. Oke, itu buat jawab yang B. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Maaf, mau tanya tadi kenapa ya pakai geometrik mean? Karena inflasi itu kan sifatnya apa ya? Ibaratnya kayak perkalian gitu loh. Jadi misalnya nih dari tahun 2015 IHK-nya 100. Inflasinya 10%. Ya berarti berapa nih IHK yang di 2016? Ya 100 dikali 1,1 ya kan? Ini apa ya? Jadi pengali gitu loh. Jadi yang 2016 itu bertumbuh 10% dari 2015. Begitu juga misalnya kalau dari 2016 nih, kita punya 110 indeks harganya. Inflasinya 10%. Nah, berarti IHK di 2017 gimana? Ya 10% dari yang 2016. Jadi ibaratnya kayak acuannya tuh tahun sebelumnya gitu. Makanya kenapa pakai yang geometric mean adalah karena inflasi itu sifatnya mengalihkan atau compounding gitu ya. Sama kalau misalnya kalian nanti punya emas atau punya saham yang pertumbuhannya juga dalam persen gini. Dan persennya itu menyatakan dibandingkan sama tahun sebelumnya. Ya, kalau saham emas kayak gitu pakainya persen, nah itu berarti harus pakai geometric mean gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, sip. Oke. Bentar ya. Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh. Berarti nggak pakai arithmetic mean ya, Kak? Nggak pakai arithmetic mean. Jadi pakainya geometric mean. Kalau kalian perhatiin videonya Pak Pribadi, dia ngitung inflasi rata-rata juga pakai geometric. Oke, Kak. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Yang C, susunlah perkembangan upah real selama 6 tahun berdasarkan harga-harga pada tahun 2017. Nah, ini kalau kita ditanyain upah real berdasarkan harga yang ada di tahun 2017, berarti gimana nih ya ngitungnya? Harusnya upah real itu kan dihitung dengan cara apa sih? Bentar, gue bikin slide baru ya di sini. Nah, kalau lo lihat tuh di Nah, upah real itu cara ngitungnya adalah money income dibagi CPI-nya, ya. Nah, berarti buat ngitung upah real ya di sini, misalnya aku tulis aja ya di sini real income atau upah realnya, ya berarti upah realnya adalah gaji bulanan, ya. Gaji bulanan, ini gaji nominal bulanan atau money income-nya ya. Gaji bulanan per CPI-nya kali 100. Oke. Nah, ini biar nggak lama-lama hitungnya ya, kita pakai Excel aja guys ya. Di sini gue masukin deh satu-satu ya buat gaji bulanannya. Gaji bulanannya 6, 6,3, 6,5, 6,9 juta ya itu ya. 7,1, 7,4 kan. Ini gaji bulanannya, terus CPI-nya juga gue masukin ya. Tadi kan kita udah ngitung CPI-nya 116 tuh. 125,28, 136,55. Nah, kenapa 2 ya? 1, oke. Kemudian 140, 148, 158. Nah, buat ngitung upah realnya, berarti ngitungnya adalah sama dengan yang ini dibagi dengan yang CPI ini, ya kan?
Nah, kemudian kalian kasih dalam kurung nih. Ya, boleh dalam kurung kali 100. Nah, ini adalah upah realnya nih. Oke. Nah, cuma buat ini, buat harga 17,2. Oke, jadi itu buat upah realnya ya. Cuma di sini gue masih agak ragu sih. Kenapa gue ragu ya? Karena di sini buat yang C itu disuruh nyusun upah real berdasarkan harga pada tahun 2017. Nah, berarti kan, oke, kalau berdasarkan harga pada tahun 2017, harusnya ya, ngerti gue kalau upah real tuh harus selalu pakai CPI di tahun itu. Nah, di sini kalau misalnya mungkin maksud soalnya kita pakai indeks harga di tahun 2017 kali ya. Cuma ya sebenarnya itu nggak benar juga sih. Oke, tapi kita coba ini ya. Kita coba pakai yang ini aja dulu deh. Nanti kalau misalnya ada perubahan, gue coba hubungin kalau semua. Ya, ini upah realnya ya. Gue jauhin deh. Kalau kunci jawaban gimana, Kak? Nah, kalau menurut kunci jawabannya nggak kayak gini nih. Cuma kunci jawabannya nggak ada caranya. Itu dia. Oke. Itu dia, nggak ada caranya. Nanti aku hubungin lagi ya kalau misalnya ini kunci jawabannya make sense atau enggaknya gitu. Tapi ya seenggaknya kalian udah tahu. Nanti kalau ketemu rumus real income, rumusnya selalu kayak gini. Oh, I see. Di sini kan yang ditanya perkembangan upah real selama 6 tahun ya. Oke, coba kalau misalnya perkembangan, yang dimaksud dengan perkembangan itu pertumbuhan kan ya berarti. Kalau kita coba hubungin upah realnya, nggak deh, gue nggak coba-coba ya. Jadi buat jawaban yang saya kayak gini dulu sementara ya. Jadi upah realnya itu dari tahun ke tahun kayak gini nih. Ya, jadi upah real itu adalah gaji bulanan dibagi CPI kali 100. Nanti kalau misalnya gue udah nemu jawabannya, gue share lagi ya kalau besok hari Sabtu waktu kita ketemu. Kita lanjut dulu ya buat yang D nih. Yang warnanya kok sama. Buat yang D. Ya. Susunlah perkiraan indeks harga konsumen 2014 sampai 2019 seandainya waktu dasarnya adalah 2018. Nah, ini berarti kita pakai yang namanya reindexing ya. Kita pakai updated index. Cara ngitung updated index adalah indeks lama dibagi dengan, oke, misalnya kita mau cari updated index buat tahun 2014. Ya berarti kita cari old index buat 2014 dibagi dengan old index value dari new base. Berarti new base kita kan sekarang diganti jadi 2018. Ya. New base kita diganti jadi 2018. Nah, nanti berarti ya kita sesuaiin aja nih. Contohnya misalnya ya, gue misalnya nih, misalnya lo mau ngitung, ini buat jawaban yang C ya. Buat jawaban yang D, misalnya kita mau ngitung updated index, balik lagi updated index untuk tahun 2014. Ya berarti lo pakai old indexnya 2014, 116 ya, dibagi dengan old indexnya tahun dasar yang lama. Sorry, old indexnya tahun dasar. Tahun dasarnya 2018, old indexnya di situ 148. Masukin aja nih di sini 148 kali 100. Jawabannya adalah 116 per 148 kali 100. Ya. Hasilnya adalah 78,37. Kalau kalian mau nggak pakai kalkulator juga bisa pakai Excel ya. Tinggal di poin aja tuh row-row yang mau dihitung. Misalnya gue ngitung updated index buat 2015 ya. Nah, tapi males nih masukin angkanya.
Udah nggak apa-apa deh. Sini ya. Ini kan berarti IHK-nya ya di sini ya. IHK-nya di sini. Ini 2014, 2015, dan seterusnya. Kak, itu baterainya mau habis. Oke, thank you ya. Thank you. Lupa. Oke, saya akan dulu. 13%. Kasih loh. Nah, kalau updated index berarti kan sekarang tahun dasarnya yang tadinya tahun 2012 ya di sini. Yang tadinya di sini 2012 itu indeksnya 100. Sekarang mau diganti nih. Gimana caranya supaya CPI-nya sekarang untuk 2018 itu yang 100. Jadi tahun dasarnya kita ganti jadi 2018. Jadi di sini 2018 pasti nilainya 100. Ya. Gimana caranya? Ya udah kalian bagi ini ya, angka yang ini dibagi dengan 148. Dan ini harus kita dolarin ya dua-duanya. Di depan huruf dan di depan angkanya harus kita dolarin. Supaya nanti kita baginya tuh tetap. Ya, jadi kita tetap bagi dengan 148. Dikali dengan 100. Atau boleh kalian bagi dengan angka yang ada di sini ya. Tapi kita kali aja sama 100. Ya 78,37 kita bagi. Seret. Nah, ini dia updated indeksnya. Ya. Jadi nih kalau misalnya gue screenshot ya. Ini gue screenshot. Sorry, udah selesai tuh video yang tadi. Ini formulanya kayak gini. Gue masukin sekalian formulanya ya, biar kalian nanti bisa coba ngitung kalau misalnya disuruh reindexing nanti di soal UTS. Ini buat jawaban yang D. Oke. Nah, lanjutannya. Ini adalah yang ini adalah updated index. Oke. So far ada yang mau ditanyain nggak? Intinya updated index itu adalah indeks yang lama nih 116 ya buat tahun 2014 kan karena kita nyarinya yang 2014 dibagi indeks lama yang mau dijadiin tahun dasar sekarang. Ya. Tahun dasarnya kan sekarang mau dijadiin 2018. Indeks lamanya berapa? 148. Ya udah, bagi 148 yang di sini kali 100. Oke, aman nggak nih bro? Brosis. Aman ya, oke. Oke, kita lanjutin. Udah selesai sih soal nomor 2. Menurut gue ya, soal tahun lalu gampang sih menurut gue ya. Nggak tahu kenapa, kayak nggak ribet aja. Apa karena gue udah jadi asdos, karena gue udah belajar lagi juga gue nggak tahu ya. Tapi ketika gue menjadi asdos, gue merasa jadi 100% lebih pintar daripada waktu gue jadi mahasiswa. Karena mungkin gue belajar lagi dan gue belajarnya terpaksa gitu. Karena kalau gue kelihatan bego di depan mahasiswa baru kan malu-maluin ya. Jadi belajar lagi gitu. Kunci gue kelihatan pintar di depan kalian adalah gue udah belajar ini 3 kali. Waktu gue jadi mahasiswa statek, waktu gue jadi asdos statek pertama kali, dan waktu kali ini belajar jadi asdos statek kalian. UTS boleh pakai Excel nggak? Boleh. Ini tadi ada petunjuknya nih. Ini dari kopnya nih. Ini dari kop UTS-nya. Boleh pakai Excel. You can use Excel. Oke, terima kasih. Oh iya. Ini jawab UTS-nya tulis tangan atau gimana, Kak? Tulis tangan, tapi kamu boleh pakai Excel ngitungnya. Gitu. Oh, berarti nggak usah dimasukin rumus Excel-nya gitu? Nggak usah. Kalian nulis gini, kalian pura-pura aja ngerjain pakai tulisan tangan, tapi kalian buat ngitungnya pakai Excel. Oh iya, Kak.
Jadi kalkulatornya pindah ke Excel gitu ya. Oke, aku lanjutin ya ke nomor 3 nih. Sekarang karena indeks sudah selesai, sekarang kita masuk ke materi probability. Nah, kita mulai dari yang nomor A ya. Jadi ini tolong bersiap ya. Kalian nanti probability juga be ready untuk putar-putar otak ya, putar-putar otak kalian supaya bisa bisa dapat gitu. Nah, bentar dulu deh, aku mau post share dulu ya sebentar. Wait. Tunggu bentar. Wait. Oke. Nah, kita coba baca dari yang A dulu ya. Buat yang A dulu nih. Oke, buat yang A, kalian coba baca soalnya dulu. Diasumsikan 2%, oke, ibaratnya gini ya. Kalau baca soal probability, mungkin kalian bakalan sangat terbantu nih kalau kalian bikin diagram pohon. Nah, kebetulan soal yang A itu yang ditanya adalah gunakan diagram pohon untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil setelah memilih suspek baik yang terjangkit COVID ataupun enggak. Jadi suruh bikin diagram lah, disuruh bikin diagram pohon atau probability tree. Nah, di sini kita coba baca. Diasumsikan bahwa 2% penduduk di suatu kota terinfeksi COVID. Jadi ibarat kita mau membagi penduduk suatu kota, gitu ya. Itu terbagi jadi 2. Oke. Yang pertama, ini adalah yang terinfeksi COVID, ya. Berarti kalau di sini aku tulis nih, dia punya COVID, ya, had COVID. Yang kedua, dia did not have COVID. Nah, dari penduduk kota itu, ternyata yang punya COVID itu adalah 2% orang ya. Berarti yang nggak kena COVID berapa nih? 98 orang, ya kan? 98% dari penduduknya itu. Kemudian dari mereka yang terinfeksi, berarti dari mereka yang punya COVID nih, dari mereka yang had COVID, melakukan tes usap. Ada kemungkinan 99% tes tersebut menunjukkan hasil positif. Jadi nanti kalau dia udah punya COVID nih, ada 2 kemungkinan lagi nih ketika dia tes. Bisa jadi dia tested positif, ini ya, bisa juga dia tested negatif. Ya, ini terlalu lebar ya, sorry, gue rada perfeksionis. Ini tested positif, ini tested negatif. Ternyata yang tested positif itu 99%-nya. Oke, yang tested negatif itu 1%-nya. Oke, kemudian kita baca lagi. Ingatlah bahwa tes ini tidak sempurna, maka meskipun seorang tidak terinfeksi COVID ya, maka meskipun seseorang ini tidak terinfeksi COVID, ada kemungkinan hasil tes akan positif. Jadi dia juga bisa nih testednya positif dan bisa juga testednya negatif. Ya. Misalkan mengingat seseorang tidak terinfeksi COVID, masih ada peluang 3% bahwa tes usap akan menghasilkan hasil yang positif. Berarti meskipun dia nggak kena COVID, ada kemungkinan 3% dia itu bakalan kedetek positif.
Sisanya berarti 97%-nya itu adalah tested negatif. Oke? Oke. Nah, kalau misalnya gue jadiin angka nih, misalnya nih, buat ngejawab yang B. Hitung kemungkinan suspek tidak terjangkit COVID. Berarti berapa sih probability dia tidak terjangkit COVID atau did not have COVID? Berarti gimana cara ngitungnya? Udah ketemu kan tadi kita di sini peluang orang yang tidak peluang untuk tidak punya COVID itu 98%. 98% itu didapat dari mana? Dari 1 kurangi probability had COVID. Ini kan? Berarti berapa nih? Berapa tuh berarti? 1 dikurangi 0,02. 0,98. Itu buat yang A. Oke. Kemudian kita coba yang C nih. Hitung probabilitas suspek dinyatakan positif meskipun sebenarnya tidak mengidap COVID. Yang C. Probability dinyatakan positif, berarti probability dia dinyatakan positif given dia sebenarnya nggak punya COVID nih. Nah, kita lihat yang mana nih? Ya udah, kita ngelihat nih. Tadi kan berarti kita ngelihatnya gini kan. Oh, dari orang yang nggak kena COVID, itu ada kemungkinan 3% dia bakalan ketes positif. Ya udah, berarti yang 3% ini dia adalah yang given-givennya ini. Gitu. Jadi, berapa sih probability dia tested positif kalau dia nggak punya COVID? Ya di sini 3%. Jadi sebenarnya 3% atau 0,03 di sini itu adalah probability positif given did not have, ya. Kalau yang ini 0,97 ini berarti adalah probability negatif given did not have. Gitu. Jadi jawabannya apa nih yang C? Probability positif given did not, sebenarnya dia nggak positif COVID. Jawabannya adalah yang ini 0,03. Gitu. Oke, kemudian yang D nih. Berapakah probabilitas suspek yang dipilih secara acak akan bebas COVID? Dan ya berarti di sini probability-nya adalah bebas COVID, berarti probability-nya did not have COVID gitu ya, did not aja ya aku tulisnya ya. Dan kalau dan itu berarti kayak gini apa kayak gini? U kebalik atau U? Kalau N. Kebalik, Kak. Ya, N kebalik. Kalau yang U itu apa ya? Or. Or, benar. Oke, sip. Ini ya berarti kebalik. Did not and masih positif. Oke. Nah, oke. Sebenarnya gue mau ngelengkapin dulu sih yang di atas ini ya. Yang di atas kan kita udah dapat 2 yang ini kan. Gue mau ngelengkapin yang atas dulu nih. Jadi di sini probability positif given dia emang beneran COVID gitu ya. Ini adalah probability adalah 0,99. Dan kalau yang ini probability negatif, probability kalau dia ketes negatif padahal dia punya COVID itu adalah 0,01. Oke. Nah, di sini masih ingat nggak sih rumus kondisional nih? Rumus kondisional itu kan kalau gue punya probability gimana nih misalnya? Misalnya gini. Sorry. Di sini kan gue punya ini ya probability did not sama probability positif ya kan. Nah, boleh nggak sih gue balik nih misalnya ini berarti kan jadi sama dengan probability positif and did not. Gini kan? Boleh kan ya aku balik. Nah, coba kalian ingat-ingat nih conditional probability. Di situ kita juga udah punya nih conditional probability dari positif given did not. Yang mana nih? Yang ini. Probability positif given did not have COVID gitu ya. Itu adalah 0,03 ya kan? Ini 0,03. Padahal kalau kita mau pakai conditional probability, gimana sih cara carinya nih kalau ada given gini? Berarti kan probability positif dan ya kan probability positif dan did not
Ya, dibagi dengan probability yang akhir. Ini kan conditional probability nih. Ingat conditional probability. Ya. Nah, di sini udah ketemu kan probability positif given di top-nya itu 0,03 sama dengan, nah irisannya nih yang belum tahu nih, ya. Yang ini yang masih mau kita cari. Oke. Per probability did not-nya berapa tuh berarti? Probability did not have COVID-nya 0,98 kan di sini nih. Probability did not have COVID tadi juga udah nemu ya di sini 0,98. Taruh di sini 0,98. Jadi probability positif dan dia nggak punya COVID gitu ya, ya sama dengan 0,03 dikali 0,98. 0,03 kali 0,98. 0,0294. Oke, ada yang mau ditanyain? Aduh. Ya, belum ada. Belum ada ya. Jadi kalau kalau pesan gue buat probability itu apa ya? Tempelin di kepala kalian rumus yang conditional probability. Dah, tuh. Insya Allah kalian bisa jawab lah 4/5-nya. Kan ini udah 4/5 kan. Ini yang emang agak menantang nih. Kita coba kerjain ya. Kalau misalnya kalian udah selesai nih. Udah selesai belum nih nyatetnya? Udah, Kak. Oke, sip. Oke, yang E. Let's try yang E. Bismillah. Gue juga bismillah nih, soalnya gue deg-degan ya. Muter-muter juga sih kemarin waktu gue coba kerjain sendiri ya. Buat yang E. Buat yang E ini yang ditanya adalah, coba lo baca. Jika hasil tes suspek negatif, berapa probabilitas dia terkena COVID? Dibahasain ke dalam bahasa statistikanya gimana sih? If negatif, berapa dia have COVID? Berarti ada yang tahu kan gimana? Buat yang E. Probability. Kondisional atau and atau or? Kondisional, Kak. Kondisional, benar. Kondisionalnya gimana? Jadi hasil tes suspek itu sebagai syaratnya. Syaratnya, berarti di sini ya. Negatif, ini kan. Terus depannya berarti Ya, had COVID. dia terkena COVID. Oke. Sip, betul. Kayak gini ya. Nah, oke. Nah, probability had COVID given minus ini, gitu ya. Given minus ini, rumusnya apa sih kalau pakai kondisional biasa? Coba. Ini rumusnya adalah probability. Kalau kita mengartikan kondisional kan pakai rumus yang ini ya, yang di bawah ini loh. Yang ini loh. Yang ini loh. Yang bawah ya, rumusnya ke sini ya. Ini ya, kelihatan kan ya? Ini probability-nya gue keluarin deh. Ini biar cukup.
Jadi rumusnya adalah head COVID, ya kan? N negatif, ini kan, per probability negatif, ya kan? Nah, gini sekarang, boleh nggak yang probability head COVID irisan negatif ini gue balik kayak gini, boleh kan? Jadi negatif irisan head COVID, kan sama aja kan? Intinya gini, kalau misalnya dia kebalik ini, dia boleh dibolak-balik gitu. Tapi kalau selain itu nggak bisa. Sorry, kalau union boleh dibolak-balik ya. Kalau union gini boleh dibolak-balik. Kalau intersect gini juga boleh dibolak-balik. Tapi kalau kondisional nggak boleh dibolak-balik. Ini bagi P negatif. Oke? Ini pakai apa sih? Ya, ini kita coba cari dulu nih. Sebenarnya ini pakai Bayes theorem ya. Tapi kalau gue coba jelasin, ini. Berarti kan kita butuh, kita butuh data yang ini ya, probability negatif given dia head COVID. Oke, kita udah punya belum sih probability negatif irisan head COVID? Gak ada ya? Oke, gak ada ya. Oke, nah kita coba cari dulu nih buat yang atas ya. Sorry, warnanya jangan ini deh, warnanya yang ini. Kita cari yang atas dulu nih. Probability negatif ya, irisan head COVID. Ini yang mau kita cari nih. Oke, nah kalau kita pakai ini, kalian ingat gak nih rumus apa sih yang probability negatif dibagi dengan probability head COVID? Ini sama dengan apa nih? Sama dengan, guys, masih dengar suara aku nggak? Masih Kak. Oke, masih, tapi Zoom aku nge-lag nih. Bentar ya. Cek, masih dengar ya? Masih Kak. Oke. Nah, ini berarti ini berarti kan sama aja kayak probability negatif given head COVID. Ini kan. Oke, probability negatif given head COVID. Oke. Nah, kalau kita mau cari yang ini doang, yang ini udah diketahui belum sih? Yang probability negatif given head COVID, ini kan kita udah tahu nih. Probability negatif given head COVID, ini yang ini kan 0,01 nih. Probability negatif given head COVID, kita udah tahu tuh. Ini udah tahu, probability head COVID-nya pun kita udah tahu kan. Nih, probability head COVID 0,02. Ya. Berarti ini juga udah tahu nih, 0,02. Nah, yang emang yang lagi kita cari tahu kan yang ini kan, yang atas nih. Berarti probability negatif irisan head COVID ya sama dengan probability negatif given head COVID kali probability head COVID, ya kan? Berarti berapa nih probability negatif irisan head COVID-nya? Ya udah kita cari aja. Negatif head COVID-nya tadi 0,01. Kan? Dikali dengan probability head COVID-nya. Berapa nih probability head COVID-nya? 0,02. Jadi berapa nih? 0,01 kali 0,02. 0,0. Aduh, pusing. Nolnya berapa ya? 0,02 kali 0,01. 0,002. Jadi yang ini jawabannya yang atas adalah 0,02 dibagi dengan probability negatifnya. Nah, tadi udah ketemu belum tuh probability negatifnya? Berarti sih dari suatu penduduk, belum ya, belum dikasih tahu ya? Oke, belum dikasih tahu. Berarti kita harus nyari tahu tuh yang bawah. Oke, kita mau cari probability yang negatif. Nah, ingat ya, kalau orang negatif itu sebenarnya dia ada yang orang yang negatif itu maksudnya orang yang tertes negatif ya. Ada orang yang tertes negatif, tapi dia ada orang yang tertes negatif dan dia beneran dapat COVID ya. Atau ada orang, negatifnya kepanjangan, kesel deh.
Ada orang yang dites negatif dan dia beneran dapat COVID. Ada juga orang yang tertes negatif orang yang tertes negatif dan dia sebenarnya tuh nggak punya. Ya kan, jadi ada orang yang ketes negatif dan dia beneran COVID, tapi ada juga yang tertes negatif dan nggak kena COVID. Ada dua macam ya yang negatif, beneran yang COVID sama yang nggak kena COVID. Gitu. Oke, nah di sini berarti gimana nih probability yang negatif irisan head COVID kan kita udah dapat nih dari sini, ya kan 0,02 nih, ditambah dengan probability negatif irisan did not have COVID, enggak? Probability negative given did not have COVID. Nah, kalau misalnya probability negatif irisan head COVID yang ini nih, dia kan ngitungnya adalah probability negatif given head COVID, kan, dikali dengan probability head COVID. Berarti kalian bisa nggak ngira-ngira nih, ini tuh rumusnya apa sih? Kalau yang ini dijabarin dalam bentuk rumus, berarti rumusnya kira-kira gini kan? Probability negatif given dia did not have COVID, kan, dikali dengan probability dia did not have COVID. Ini kan, nih lihat polanya dari sini nih. Sebenarnya ini masih pakai rumus kondisional ya, menggabungin rumus yang kondisional. Jadi di sini 0,02 ditambah probability negatif given dia sebenarnya nggak kena COVID. Ya, berapa nih negatif given did not? Berarti kan yang ini kan negatif given did not, yang ini nih, yang 0,97 nih, yang ini. Masukin 0,97 dikali dengan probability dia did not have COVID. Berarti di sini berapa sih probabilitas penduduk itu nggak punya COVID? 0,98%. Masukin ke yang sini 0,98. Jadi probability seseorang itu negatif adalah 0,02 tambah 0,97 kali 0,98. Ya, jawabannya adalah 0,9506. Jadi probability dia negatif adalah berapa tuh? Itu yang 0,02-nya harusnya 0,000. 0,02 ya, sorry 0,002 gini, aduh 02. Thank you ya. Ini ya. Jadi 0,9 sih? 0,9508 ya. Oke, kita masukin nih. 0,9508. Udah, kita cari aja hasilnya. 0,02 dibagi dengan 0,9508. Hasilnya adalah 0, berapa sih? 0, benar kan ya? 0,02 ini nolnya kurang banyak ya, 0,002 gini kan? Nah ini ya, 0,002 dibagi dengan 0,9508. Hasilnya adalah 0,002103. Jadi sobat. Ini selesai. Ada yang mau tanya? Ini hubungannya sama tabel kontingensi gitu nggak sih? Ini hubungannya sama yang Bayes theorem. Ya, ini sebenarnya kalau secara nggak langsung kita ngomongin Bayes theorem. Cuma sebenarnya kalian nggak ngerti Bayes theorem pun nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa bolak-balik ininya. Dari tadi kita lihat nih, kita bolak-balik di mana aja coba? Coba, masih ingat nggak tadi kita bolak-balik di mana? Ini aku full screenin ya, biar fokus nih. Kita bolak-balik di mana aja? Di sini kita bolak-balik nih.
Nih, kita bolak-balik. Terus yang ini juga, kan kita ngitungnya di atas nih. Kita bolak-balik ininya. Nah, kita bolak-balik ininya. Udah selesai nemu, oke, masukin ke sini. Ya. Terus yang bawah nih, gimana caranya? Oh, ini butuh aturan yang, nah ini bener nih, ini butuh aturan yang komplement sebenarnya ya. Ini butuh aturan yang komplement sama butuh aturan yang apa tuh ya, yang addition atau apa ya? Lupa deh, pokoknya ada tuh aturan yang kurung nomor berapa gitu. Terus biar dapat nilai yang ini tadi udah dapat dari yang atas kan. Buat yang ini dapatnya dari mana? Ya dapat dari bolak-balik conditional probability. Bolak-balik rumusnya conditional probability. Dapat. Jadi kunci kalian bisa Bayes theorem, kalian pegang aja nih conditional probability. Oh, yang ini tadi namanya total probability ya. Jadi kalian ingat-ingat aja yang conditional probability sama ini total probability nih buat dapat yang ini. Kuncinya Bayes theorem kan emang itu ya sebenarnya ya, gabungan antara dua, conditional sama total probability. Jadi Bayes theorem itu ngegabungin dua, yang total plus conditional probability. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain? Halo? Nggak ada, Kak. Oke. Oke, yaudah. Kalau nggak ada berarti gue akhirin nih buat ASIS kali ini. Jangan lupa kita ketemu lagi ya buat teman-teman kelas A dan kelas D semuanya di hari Sabtu jam 8 pagi. Sorry banget harus ganggu weekend kalian karena minggu depan itu gue udah bingung buat ngurusin jadwal yang KKI ya, karena gue ngajar ASIS mikro juga tuh KKI sama ASIS PE buat KKI.